Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua disehatkan dan juga diberikan rezeki yang berkah. Amin. Teman-teman, TPUA dan Roy Suryo CS telah memenuhi undangan Polda Metro Jaya pada hari ini Senin 7 Juli 2025. Tanpa basa-basi, kita simak videonya teman-teman. Jadi bagaimana dalam perspektif itu? Kami nggak bisa buktikan yang asli, kami hanya bawa fotokopi tapi dilegalisir. Itu yang kami terima dari polisi. Itulah keterangan terakhir dari jaksa. Dan saya ingatkan hakim, ini alat bukti kuat bahwa mereka sebenarnya tidak boleh masuk P21. Harusnya P19 dibalikin lagi, tidak cukup bukti. Bagaimana hakim memutuskan? Oke, nanti kami pertimbangkan. Ternyata diputus juga 6 tahun penjara. Kami banding dimenangkan kami. Dihilangkan pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dihilangkan. Jadi tidak ada lagi tuduhan tentang berita palsu itu, berita hoak. Berarti kami kliennya adalah benar ketika menyatakan Bambang Tri terutama bahwa ijazah Jokowi palsu atau dipalsukan atau memalsukan. Itu dua kata yang berbeda, tetapi ending hukumnya juga bisa sama, namanya pidana. Mau memalsukan atau dipalsukan. Poin pentingnya adalah mereka tidak bisa membuktikan yang asli. Ini tahun 2023. Sudah 2 tahun lalu. Kok sekarang Jokowi bilang saya akan mau menunjukkan ijazah itu kalau di pengadilan atau pengadilan memanggil. Nah, kita udah berkali-kali panggil ke pengadilan, udah 3 kali. Kok selalu begitu? Dan terakhir Dr. Muhammad Taufik menggugat dia di Solo, tidak hadir juga. Jadi ini Jokowi ini pembohong besar gitu loh, menipu rakyat. Kalau bahasa Qur'annya dia nakodot, bahwa nakodot itu ciri khas satunya adalah sumpah-sumpahnya dipakai menjadi alat penipu. Dasar saya adalah surat ke-16 An-Nahl ayat 92. Boleh kalian cek medis medsos supaya saya jangan fitnah. Itu disilakan nakodot. Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai alat menipu. Itu fakta. Ribuan tahun Quran bicara, tapi sampai hari ini up to date masih bisa bicara tentang itu. Poin terakhirnya adalah, saudara, dalam konteks logika, saya tidak ke Solo atau tidak ke Jogja. Itu bukan karena apa, itu strategi taktik saya. Karena kalau saya paksakan, memang saya heroik, tapi ditangkap semuanya. Saya tidak mau teman-teman saya ditangkap. Biarlah saya sendiri. Saya tanggung jawab, saya pemimpin. Saya nggak mau bebaskan teman-teman dari rasa tanggung jawab itu. Saya bebaskan, saya tanggung jawab. Maka saya tidak hadir. Tapi difitnah lah macam-macam. Biarlah, itu resiko. Tapi yang jelaskan sekarang, tidak mungkin terima uang atau apa. Kalau terima uang nggak mungkin saya begini, cicing wae di rumah. Apalagi lagi sakit. Oleh karena itu, saudara, logika hukum ini hendaknya harus dipakai oleh media juga. Jangan ikuti kemauan dia, Jokowi terutama, yang tidak berlogika. Berarti Jokowi tidak punya hukum atau tidak menggunakan hukum. Maka dengan demikian, panggilan sekarang saya udah bikin pernyataan resmi di bawah koordinasi yang AK itu. Dan pernyataan resmi saya menolak dipanggil sekarang karena logika hukum juga. Saya ribut sama ente siapa namanya? Paru. Hah? Alparu. Alparu. Kok yang laporin si Fulan tuh? Mestinya ente yang laporin saya. Kok dia? Apa urusannya lo? Yang 5 orang itu.
Sekarang saya punya niat, kalau bisa teman-teman sepakat, kita lapor balik. Yang 5 orang itu. Dialah yang mengacaukan hukum. Juga buzzer-buzzernya Jokowi itu, si Firman itu, mana tuh profesor. Saya dibilang di framing 2 kali mangkir. 2 kali mangkir apa? Kan ini tim, saya ngutus orang, ya selesai dong harusnya. Apalagi alasan saya kuat, saya dirawat di rumah sakit di Malaysia. Dan jangan lupa saudara di Malaysia, saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Dan saya kenapa begitu sampai ke Malaysia? Bukan takut, menghindari kesemuanya. Kalau kayak ditangkap, rentetannya semua pasti ditangkap, nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, ini saya sampaikan sekarang. Kasih ruang dikit ya, ada media satu. Supaya dalam perspektif hukum ini, Joko Widodo mungkin sudah memang tadi tidak punya logika, jadi dia menggerakkan kekuatan di luar hukum. Abang tidak boleh ngomong ke tadi. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, saya batasi, nanti ada yang lain. Tapi yang jelas 2 hal itu, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai logika tidak digunakan oleh Joko Widodo dan tim hukumnya. Satu lagi yang terakhir logikanya. Ini soal simpel, soal ijazah. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close. Selesai. Tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Allah kasih tanda-tanda. Nasrun minallah fatfatun qarib. Insya Allah kemenangan dekat. Dan pertolongan Allah amat sangat dekat. Nah, logika terakhirnya dalam konteks ijazah ini, kalau dia punya, tunjukkan sederhana dong. Tunjukkan saja ini, saya punya. Ngapain dia sewa lawyer? Ngapain dia panggil-panggil polisi? Lapor-lapor ke polisi. Padahal dia tinggal nunjukkan saja. Tidak berbiaya. Sederhana. Kata Rismon, justru ijazah UGM itu kebanggaan. Kenapa ditutupi? Padahal Jokowi paling senang di foto-foto. Kalau giliran foto ijazahnya nggak boleh. Nah, itu logikanya begitu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, klien kami yang terundang kedua adalah Mas Menteri atau Pak Menteri, Pak Roy Suryo Noto Diprojo. Kepada beliau dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengulangi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin, kemudian Pak Petrus Celestinus, kemudian juga Profesor Egy. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa inilah contoh dari undangan yang kami terima. Jadi kami itu hanya menerima 2 undangan, ya, 2 undangan. Ya, undangan pertama yaitu pada hari Rabu, ya, tanggal 2 Juli yang lalu. Ini undangannya. Lihat di sini, undangan klasifikasinya biasa. Tidak ada tulisan pro justisia. Jadi ini undangan klarifikasi. Ya, clear banget. Nah, kenapa kami waktu itu sebenarnya siap semua untuk hadir, tapi kami memang atas rekomendasi dari kuasa hukum, kami tidak perlu menghadiri karena ini undangan nggak jelas. Ya, tidak ada terlapornya, tidak ada juga lokusnya, lokasinya, tidak ada juga tempusnya, waktunya. Nah, kemudian kami baru mendapatkan undangan kembali setelah kami nggak datang pada hari Rabu itu, ya, kami bersurat untuk nggak datang, adalah untuk hari ini, Senin 7 Juli. Nah, ini yang penting, tidak ada undangan untuk hari Kamis pada tanggal 3 Juli. Jadi ini sekaligus kami mengklarifikasi dan mempertanyakan, kenapa Kabid Humas Polda Metro Jaya waktu hari Kamis itu menyatakan di ruang Humas, kami masih menunggu kehadiran RS, TT, ES, nggak ada. Jadi ini ada missubordinasi di Polda Metro Jaya atau miskomunikasi internal. Gimana mereka mau menanyakan kepada kami kalau komunikasi internal di antara mereka itu buruk sekali, ya. Jadi tidak ada undangan untuk hari Kamis, ya, itu clear sekali. Undangannya adalah hanya hari ini. Dan kenapa kami hadir hari ini? Ya, meskipun nanti kami
menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Egi, sampaikan tadi oleh Pak Ahmad Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus. Karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor, gitu ya. Sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lukusnya. Tapi tempus dan lukusnya pun banyak banget, ya. Bahkan yang kita lihat di sini, kalau menurut pasalnya, ya pasal itu adalah bukan elektronik. Yang pertama adalah pasal 160. Berarti kami itu harus hadir di semua tempat itu pada jam itu, yang pada tanggal itu bersamaan dengan para pelapor. Pelapornya juga harus hadir di sana. Pelapor nggak bisa hanya melihat TV, melihat YouTube, kemudian melaporkan dari tempat mereka. Ya, itulah nanti yang akan kami sampaikan. Jadi tunggu saja apa keterangan pers kami nanti setelah kami keluar dari dalam. Tapi yang jelas, saya singkat saja, hanya ada 2 undangan klarifikasi, yaitu pada hari Selasa. Hari ya, itu adalah satu ketidakbenaran, ketidaktepatan, ketidakpatutan dari Polda Metro Jaya karena miskomunikasi internal di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu hari Kamis itu berarti pemberitahuan bohong yang memenuhi unsur pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ancaman pidananya 6 tahun penjara. Nah, kok bisa ini dilakukan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Baik, selanjutnya Rismon Sianipar dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Silakan. Nah, ini panggilannya tentang penghasutan. Undangan penghasutan. Ya. Siapa yang terhasut, Bang? Nah itu dia. Nah, ini kepala gua juga. Saya yakin ini untuk menghambat langkah kami untuk menginvestigasi, mencari saksi-saksi di pasar Pramuka Pojok. Jadi dibuatlah undangan klarifikasi, padahal kami sudah menemukan sejumlah titik temu yang merelasikan antara aktivitas-aktivitas ilegal di kios pasar Pramuka Pojok dalam membuat dokumen-dokumen palsu, di mana dokumen tersebut dibuat bukan di kios tersebut tapi di belakang oleh tim ahli. Nah, kios tersebut berperan sebagai calo untuk menerima orderan atau pesanan dan dibuat oleh tim ahli yang ada di belakang perkampungan tersebut. Nah, jadi kami menantang sebenarnya Barisskrim maupun Polda Metro Jaya coba cari korelasi antara aktivitas ilegal di kios Paiman Raharjo yang memiliki sejumlah kios di pasar Pramuka Pojok dengan lompatan kuantum dari jabatannya yang hanya pemilik kios, tukang sapu sebelumnya, tukang sapu, pemilik kios untuk calo dokumen palsu, jadi wamen ya. Lalu menjadi komisaris BUMD, Wakil Menteri. Terus setelah itu wakil menteri desa, dan setelah itu menjadi komisaris PGN kalau nggak salah. Sebenarnya logika publik itu sangat sederhana. Kalau tidak ada imbal jasa dari Paiman Raharjo kepada Joko Widodo, tidak mungkin Paiman Raharjo menjadi wakil menteri desa. Adakah kaitan antara aktivitas ilegal Paiman Raharjo dengan dinaikkannya atau diangkatnya dia menjadi wakil menteri? Sebenarnya kami sudah tahu ada seseorang. Nah, seseorang itulah yang akan kami ekspos nanti setelah gelar perkara khusus tanggal 9 Januari pada Rabu ya. Juli. Rabu 9 Juli 2025. Ada pertanyaan? Cukup dulu. Kalau masalah teknis ya, besok kita akan presentasikan di gelar perkara tersebut. Jadi kalau bisa itu terbuka untuk umum. Pada para jurnalis, wartawan, konten kreator, supaya itu menjadi edukasi publik ya. Kami tantang UGM untuk hadir juga. Bahkan Jokowinya. Pak Jokowi juga hadir dong, bawa ijazahnya apakah buatan UGM atau buatan pojok Pramuka Pojok. Itu kami tantang. Kalau nggak datang, ya berarti publik akan semakin menyimpulkan bahwa
ijazah tersebut bukan dibuat oleh UGM. Terima kasih. Kalau Bang Rismon besok nggak boleh masuk gimana? Nanti dulu ya, nanti dulu. Biar semua dulu ya. Nanti ya. Baik, selanjutnya Bis yang utama ini juga logika. Sampai detik ini belum dilihatkan atau diperlihatkan atau ditampilkan ijazah aslinya. Belum kan? Apa pers sudah pernah lihat? Belum. Katanya pers dikasih lihat waktu di Solo. Nah, logika hukum, bagaimana kami dituduh pencemaran nama baik, bagaimana kami dituduh memfitnah, menghina Jokowi, orang aslinya belum pernah dilihatkan. Jelas logikanya? Itu logika sederhana. Tidak perlu sekolah panjang-panjang, cukup aja mikir dikit aja. Ya, jadi tolong dengan hormat media, jangan justru kita ini yang di framing jadi nggak benar. Mereka itulah yang tidak pernah melihatkan ijazahnya, seolah-olah mereka pernah punya yang asli, begitu gigih, begitu luar biasa. Buzzer-buzzernya juga luar biasa menghantam kita. Seolah-olah dia sudah tahu ada ijazah asli, padahal tidak pernah diperlihatkan. Lalu nuduh kita memfitnah, lalu nuduh kita mencemarkan nama baiknya. Di mana logika hukumnya? Nah, itu saja. Makasih. Terima kasih. Ismar terakhir mau ngomong, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu videonya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan pendapat kalian ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.